Kok banyak banget itu? Oke. Ayo Bill, bacain Bill. Gue demen nih kalau baca apa kitab Kejadian ya. Jadi detail-detail penciptaan malaikat, detail-detail penciptaan Adam. Bagaimana para malaikat itu nggak mau, jangan ciptain manusia karena sifatnya itu jahat. Pasti nanti mereka akan berbuat banyak kejahatan. Gini. Jadi ada beberapa malaikat yang menentang penciptaan manusia. Ada juga Om tuh midrasnya yang bilang ada malaikat yang bilang apa yang istilahnya malaikatnya nantang Tuhan. Apa sih yang spesial dari Iya, manusia? Itu iya makanya betul. malaikatnya disuruh coba kamu namain binatang-binatang ini bisa nggak? Malaikat nggak bisa, Oh tapi itu manusia. setan, Oh, itu si iya, Samael, Satan. ya Satan. Ah, itu Jadi sama yang setan itu nggak mau tunduk kepada Adam, nggak mau memberi hormat, bukan menyembah ya, nggak mau memberi hormat dia kepada Adam. Sebentar, Dia bilang, wah, sebentar dia bilang. saya kan lebih duluan dibuat dari Adam, saya terbuat dari unsur yang lebih tinggi dari Adam. Adam ini kan dari debu saja, masa saya suruh gitu. Nanti dah kita bahas itu. Adam, ntar dah tentang ya Poliandri dulu, kejatuhan. poliandri dulu. Oke, kejatuhan Poliandri Bill. Poliandri. Hawa. Cerita nih ya. Ntar aku kasih itu nih biar kalian baca judulnya, nanti aku bacain. Nih ada kisahnya yang Lilith tuh di Ben Sira 78. Jadi cerita tentang kejatuhan Hawa ya. Aku bacain dah lalu. Here were the 10 generation from Adam to Noah. Inilah 10 generasi dari Adam sampai ke Nuh. To show how long suffering is Lord. Untuk menunjukkan betapa On camnya Bill. On camnya kamera. Ya. Tunggu. 10 generasi dari Adam ke Noah. Itu menunjukkan betapa Tuhan itu sangat lama menderita, menunggu. For all the generation. Terus karena semua generasi itu memprovokasi Tuhan sehingga Tuhan marah. Until he brought the deluge upon them, sampai Tuhan membawa banjir kepada generasi ini. By reason of their impiousness, change his plan of calling the prophet. Gila. Jadi Tuhan itu dengan maksud bagi orang benarnya, Tuhan merubah planning rencananya, yaitu memanggil ratusan generasi untuk tercipta, untuk nongol, ya. Yaitu ada 974 generasi sebelum Adam. Jadi ada generasi sebelum Adam, ya. Itu ada 974 generasi. Wicked came from kejahatan datang ke dunia ini melalui satu orang, lewat perempuan. Itu siapa itu? Kain. The oldest of the Adam, ya, yang tertua dari Adam. Ketika Tuhan bestow paradise upon the first pair of mankind, ketika Tuhan mencurahkan, memberkati Eden dan menempatkan dua manusia itu, Adam dan Hawa. He warned them particularly against carnal intercourse with each other. Dia memperingatkan Adam dan Hawa supaya jangan berhubungan intim dengan jenis lainnya. Nah, ada apa nih? Ya kan? Dengan jenis lainnya, berhubungan intim dengan yang bukan sejenisnya atau bukan pasangannya lah gitu. He warned them particularly against carnal intercourse with each other. Ya. Jadi nggak boleh selingkuh. But after the fall of Eve, tapi setelah kejatuhan Hawa,
Satan in disguise of a serpent. Setan di dalam penyamarannya sebagai ular, approach her, mendekatinya, and the fruit of the union was Cain. Dan hasil dari wik adalah Kain. Teksnya Berarti selingkuhnya sama setan. Yang sama siapa tadi? Samael. Samael. Ini nih. Kok ngeri itu nanti jadinya siapa itu? Nih. Lahirlah siapa itu, Bang? After the fall of Eve, Satan in disguise dalam nyamarannya sebagai ular mendekatinya, dan buah dari hubungan mereka adalah Kain, keturunan dari orang generasi yang jahat yang memberontak kepada Tuhan, and rose up against him. Nah, nanti kita lihat di dalam teks Torahnya. Nah, teks Torahnya itu mesti kita lihat. Yada, Adam yada et Eve. Jadi Adam mengetahui Hawa. Nah, begitu tuh. Apa yang diketahui? Ada apa? Jadi Torah yang tertulis itu kadang-kadang memberi clue saja, memberi clue. Maka Adam mengetahui Hawa. Loh, mengetahui apa? Nah, ternyata yang diketahui ialah bahwa setan atau malaikat. Kalau di Judaism, Satan itu juga termasuk malaikat ya. Malaikat. Jadi Satan ini dalam rupa atau nyamar sebagai ular mendekatinya, dan hasil dari hubungan mereka adalah Kain. Nah, terus Istilahnya Adam mengetahui itu Hawa keciduk gitu ya? Adam. iya, jadi kan ini kan dia lagi bersada, makanya berteman itu nggak boleh, ya. Jadi perempuan nggak boleh sedetik pun berjauhan dengan suaminya, kecuali kalau misalnya kerja, itu pun kerja bisa selingkuh loh, ya kan? Jadi nggak boleh. Jadi jangan jauh-jauh, misalnya keluar kota gitu, bahaya tuh, suami keluar kota, aduh itu bahaya. Di rumah sepi kan, nah tiba-tiba ada cogan lewat kan, waduh itu bahaya. Makanya mesti dikuat-kuatin imannya nih, cewek-cewek. Bang Bill, berarti itu Hawa maksudnya berselingkuh dengan yang bukan sejenisnya gitu ya? Iya, betul sekali. Nah, terusnya aku bacain ya. Terus Cain descend from Satan. Jadi Kain itu keturunan setan, anak setan gitu. Wis yang adalah Samael was experience yang muncul kepada Hawa dalam bentuk serafim, seraphic appearance, dalam bentuknya seperti serafim. At his birth, di dalam saat kelahirannya, the inclination was wrong from here. Oke. Ketika kelahirannya ada suatu suara. Ketika lahir, Hawa berkata gini, I have gotten a man through an angel of the Lord. Aku mendapatkan anak melalui malaikat Tuhan. Itu ada di dalam Alkitab juga tuh kata-kata itu. Om, mau tahu yang menarik nggak Om? Aku baru sadar di bagian tadi itu 4 ayat 1 dibilang kayak gini. Watomar gono si ish as azonoy. Ish, dia pakai ish Om, bukan pakai ben. Ya, betul. Kalau lihat yang set itu di Bilang suaranya, Bang. Nggak kedengeran ini suara. yang halo tes. Kalau yang tadi Om, yang 4 ayat 1 kan dia bilang watomar gone si ish, dia pakai ish, a man. Sedangkan di di 4 ayat 25 saat Adam
punya anak itu, Torah menyatakan dengan kata ben, bukan pakai ish. Di sini Ben. tuh dibedakan banget Om, ish sama ben di sini, gila. Gimana tadi Baru Bang sadar Sam? gitu. Iya. Nanti kan dia punya anak Jadi Seth, itu anaknya Adam memang. hmm, ya memang benaran anak Adam tuh disebut Ben. Di sini tuh dia nggak disebut Ben, dia nggak disebut anak laki-laki, tapi Ini disebut aku keturunan laki-laki. Adam enggak ini? Enggak, bukan. Makanya dia dibedain. Itu yang dibuahi oleh Roh Kudus itu. Wow. Oh ya Allah. Oh gitu, ya ya ya. Bang Billy. Itu yang apa namanya? Yang Jangan main di Om Billy pinggir jelas jurang itu dulu dong, ada di Bang. Pirkei. Oh ya, yang tadi Om Billy jelasin tuh bisa cari nih Pirkei de Rabbi Eliezer. Jadi kisahnya, jadi Samuel datang ke dia mengendarai tubuh si ular. Jadi dia pakai wujud si ular, kemudian bikin Hawa tuh hamilnya tuh si Kain. Kemudian baru Adam datang ke Hawa, bersetubuh dengan Hawa, baru anaknya Habel. Tapi dua-duanya ini dikandung barengan, nggak dikandung pisah. Makanya di dalam di dalam Torah dibilangnya Berarti tuh nggak mereka tuh keluarnya tuh habis Kain baru Abel. berarti Dia nggak bilang nggak kembar genetik ya? eh, Beda telur, beda sperma berarti. beda kayak beda ya. Soalnya dibilangnya kayak gini. Setelah Adam mengetahui Kain, kemudian tuh baru dibilang watosef loladas as ohiu al ashabel hovel. Jadi dibilang kayak gini. Setelah itu dia baru melahirkan Habel. Dia nggak bilang kemudian hamil lagi baru Habel, keluar Habel. Enggak, tapi langsung dibilang kemudian baru melahirkan Habel. Jadi itu bukan dua benih yang istilahnya hamil dulu keluar, hamil kemudian keluar lagi. Enggak, tapi dibilangnya di sini itu satu Kain dulu. Itu hasil dalam midrashnya diceritakan Kain dulu, kemudian Adam datang kepada Hawa baru conceive Habel. Jadi baru dia ngandung Habel. Baru nanti Adam tuh tahu bahwa baru Adam tuh nyadar, loh, kok anak pertama ini tuh beda, kok beda gitu loh. Dia sadar kalau itu tuh bukan manusia gitu loh. Ada yang bilang Kain itu mewarisi sifat dari Samael, kayak wujudnya tuh ada mungkin ada dibilang tanduk lah Om kalau nggak salah. Kain itu punya tanduk atau semacamnya gitu. Makanya dibilang makanya Adam tuh sadar bahwa Kain ini tuh bukan bukan lower beings, bukan manusia, bukan juga ular, tapi kayak kalau kita bilang ya kayak heavenly beings yang dibilang Kayak makhluk film apa ilahi itu? gitu. Red Boy, boy apa Mirip, bisa dadanya dibilang merah mirip. punya tanduk itu. Ya. Hellboy. Manusia itu. Hellboy. Hellboy. Ya betul. Berarti itu bukan dongeng ya? Ini dalam Midrash ya diceritakannya gitu. Kemudian dalam Torah tuh Midrash ini tuh mengisi kisah-kisah kosongnya Torah. Jadi misalnya kenapa tadi kan disebut ish, disebut laki-laki. Hawa tuh bilang, udah ish itu bukan sebutan untuk orang yang perempuan, bukan anak laki-laki lagi, tapi untuk laki-laki yang beneran udah laki-laki gitu. Kayak ya nggak tampak seperti anak laki-laki gitu loh. Makanya disebut ish. Unik juga, saudara. Aku juga baru sadar kenapa dipakai ish di sini. Tuh, ish itu apa ya kalau bahasa Arabnya lupa. Adam was not in company of Eve during the time of pregnancy with Cain. Jadi Adam tidak menemani Hawa ketika dia sedang mengandung Kain. After she had succumbed a second time. Setelah dia dikerjain oleh setan ini selama kedua kalinya. Yang pertama kan udah tuh, ini yang kedua kali. Jadi udah dua kali di wik gitu. Dikerjain dua kali oleh setan, and permitted herself to be interrupted in her penance, dan mengizinkan dirinya untuk diganggu
karena pada waktu itu sebenarnya Hawa ini sedang di dalam proses pertobatan, bertobat, tapi ya diganggu lagi oleh si setan. She left her husband, lalu Hawa meninggalkan suaminya dan berjalan ke sebelah barat. Because she feared her presence might continue to bring him misery. Karena dia khawatir kalau keberadaannya akan menambah kesengsaraannya Adam. Adam remain in the east. Adam tetap berada di timur. When the day of Eve to be delivered will fulfill, ketika waktunya bagi Hawa untuk dikirim ya, atau untuk kembali lagi ya, she began to feel a pangs of traveling. Dia merasakan kesakitan dan dia berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan di dalam dia proses pertobatannya. Tapi Tuhan tidak mendengarkan permohonannya. Who will carry the report to my Lord Adam? Siapakah yang akan memberitahukan kepada Tuanku Adam? She asked herself. Dia berkata kepada diri sendiri, ya kiranya cahaya langit. Aku mohon kepadamu, wahai cahaya langit, kiranya engkau bisa menyampaikan pesanku kepada Adam. Terus, Mas Adam, when you return, ketika engkau kembali ke timur, in a self-same hour, di jam yang sama, Adam juga menangis, berteriak. Lamentation of Eve has pierced to my ear, kata Adam. Kesedihan Hawa atau tangisan Hawa itu menusuk ke telingaku. Mayhap the serpent has again assaulted her. Ya, ini setan telah menghina dia. He hastened to his wife, lalu dia segera datang menemui istrinya, finding her in the grievous pain, mendapati dia di dalam penderitaan yang sangat-sangat sedih. He sought God in her behalf. Dia memohon kepada Tuhan demi Adam. Jadi dia memohon kepada Tuhan untuk mengampuni Hawa. And the 12 angels appear, maka 12 malaikat itu muncul bersama dengan dua kekuatan surga. All these took up their post to the right, masing-masing mengambil posisinya di sebelah kanan Hawa dan sebelah kiri Hawa. Sementara Mikael also standing in her right side, berdiri di sebelah kanannya. Passed his hand over her, dan mengulurkan tangannya from her face downward to her breast, dari wajahnya sampai ke dadanya, dan berkata kepadanya, be thou blessed if, diberkatilah engkau Hawa, for the sake of Adam, oleh karena Adam, karena doanya aku dikirim untuk memberi bantuan kepadamu. Make ready to give birth to thy child. Siap-siap, engkau akan melahirkan anak. Immediately her son was, segera sesudah itu anaknya lahir, bercahaya, penuh dengan cahaya. A little while he bed stood upon his feet, ran off. Begitu lahir, anak itu bisa lari-larian, diri dan langsung lari. And return holding in his hand a stalk of straw, dan mengambil dari kayak alang-alang, which he gave to his mother, dan memberikannya kepada ibunya. For this reason he was named Cain. Oleh sebab itulah dia disebut Kain di dalam bahasa Ibrani, artinya stalk of straw. Straw itu apa sih ya? Straw itu kayak bukan alang-alang, ya kayak alang-alang gitu loh, yang keras, apa sih namanya? Jadi Kain itu artinya dalam bahasa Ibrani stalk of, jerami, straw. Now Adam took Eve and the boy to him home in east. Lalu Adam membawa
Hawa dan bersama anak itu si Kain ke rumahnya di sebelah timur. God sent him various kind of seed. Lalu Tuhan mengirimkan kepada Adam beberapa benih-benih melewat tangan malaikat Mikael. And he was taught how to cultivate, dan dia diajarkan cara untuk bercocok tanam, menanam tanah yang akan menghasilkan buah-buahan untuk mensupport kehidupan dia dan seluruh keluarganya sehingga makmur. After a while, namun setelahnya, Eve bore her second son.